Halo sobat para pejuang nasi berkat, apakah jadwal tahlilan dan selamatan minggu ini sangat padat? Nih, Mimin kasih alur film Guns Up tahun 2025 yang seru buat hiburan kalian semua. Tanpa banyak ceramah, langsung saja kendorkan celana kalian, tutup pintu, tangan kanan masuk celana, dan jangan lupa tisu taruh di samping. Di awal film memperlihatkan polisi gondrong bernama Ray Slamet. Ray sowan ke markas besan preman terminal paling ditakuti di kota. Ray datang bukan untuk menggerebek, tapi dia mencari loker sampingan di luar jam dinas. Untuk bergabung, Ray harus melewati tes mental dan iman, yaitu duel 1 lawan 1 dengan preman penjaga. Setelah beres, Ray bertemu si manajer, tangan kanan bos preman. Manajer berkata kalau baku hantam tadi adalah tradisi ospek untuk masuk geng mereka. Lalu Ray diantar manajer bertemu langsung dengan bos preman untuk membicarakan jenis pekerjaan dan gajinya. Ray pun akhirnya bertatap muka langsung dengan sang bos besar, seorang wanita tua yang sangat berwibawa. Si bos memperingatkan bahwa sekali kaki melangkah ke dunia gelap ini, gak ada jalan untuk pulang. Selain memegang rahasia gelap, taruhannya adalah nyawa, karena tugas paling sepele di sini adalah melenyapkan orang. Awalnya Ray ragu karena nggak mau jadi pembunuh dan gajinya juga cuma di bawah UMR kota. Tapi karena gajinya sebagai polisi juga kecil, dia tak ada pilihan lain saat si bos menawarkan gaji $500.000 atau sekitar 7 miliar setahun. Iman Ray langsung ambruk nggak karuan. Lompat ke 5 tahun kemudian, kita bertemu Dani, si anak songong. Dani merupakan salah satu orang kepercayaan bos preman yang tugasnya menjaga brankas rahasia kelompok. Tanpa Dani sadari, ada pihak lain yang mencoba merampok brankas itu. Terdesak, Dani berlindung di balik jeruji besi sambil menelpon si manajer untuk minta bantuan darurat. Kalau dalam 1 jam bantuan gak datang, semua uang kelompok bakal ludes. Di sisi lain, Ray sedang bikin kolak di dapur bersama istrinya, Elise Slamet, dan kedua anak mereka. Lagi enak-enaknya kumpul keluarga, Ray ditelepon si manajer untuk segera meluncur menyelamatkan Dani. Meski sebenarnya malas karena lagi waktu istirahat, Ray yang sudah resmi menjadi anggota preman pun berkata, "Sherlock, tak parani." Hanya sendirian, Ray tiba di lokasi hanya berbekal 1 senjata dan iman di hati. Danny. Dalam waktu kurang 1 menit, para penyerang pun tewas dengan su'ul khotimah karena tewas saat merampok. Ray lalu menyuruh Dani untuk keluar dan membereskan ini semua. Sementara itu di sebuah warteg, si bos preman kedatangan tamu tak diundang yang merupakan dalang dari serangan sebelumnya, bernama Lonnie Castigan. Dia adalah bos mafia dari wilayah Kidul Pojok yang datang terang-terangan karena ingin menguasai wilayah ini. Karena pasukannya gagal merebut brankas, Lonnie turun gunung sendiri untuk menghabisi si bos wanita tua itu saat itu juga. Malamnya, di hari yang sama, si manajer mengumpulkan semua anak buah, termasuk Ray dan Dani, untuk berduka atas kematian bos mereka. Si manajer juga menjelaskan tentang sosok Lonnie yang sudah menghabisi bos mereka. Ray di sini mengira mereka akan menyusun rencana balas dendam, tapi si manajer justru mengumumkan bahwa mulai sekarang mereka semua tunduk di bawah perintah bos baru, yaitu Lonnie Castigan.
Si manajer realistis, Loni dan pasukannya bukan preman kaleng ompreng yang cuma jago pala di parkiran atau malakin pedagang kaki lima. Tapi Loni dan anak buahnya adalah mesin pembunuh yang kejam. Demi kelangsungan hidup anggota yang tersisa, si manajer tak ada opsi lain selain mereka harus patuh dan tunduk pada bos yang baru. Semua anggota hanya bisa pasrah dan legowo menerima semua ini. Selesai pulang dari rapat, Ray pulang dengan perasaan kalut, tapi dia mencoba tetap tersenyum di depan anak istrinya agar beban kerjaannya nggak nular ke rumah. Ray juga tak mau kalau anak istrinya tahu dengan pekerjaan barunya yang haram. Besoknya, Ray menjemput anak-anak di sekolah ditemani Dani yang selalu mengintil alias suka ikut kemana saja. Karena menunggu jemputan terlalu lama, anak-anak Ray ngambek langsung masuk ke dalam mobil. Sebelum pulang ke rumah, mereka mampir ke sebuah restoran yang di situ sudah ada istrinya. Mereka semua di situ melihat-lihat keadaan restoran itu. Rupanya, impian Alice dan Ray adalah punya bisnis kuliner. Alice memujuk Ray untuk segera buka restoran sekarang, tanpa tahu kalau Ray sedang dalam masalah besar di dunia gelapnya. Setelah menemani Alice, Ray menemui si manajer untuk menyatakan niatnya pensiun dini. Belum sempat ngobrol panjang, Loni dan pasukannya datang untuk menegaskan kekuasaannya di wilayah itu. Everyone, you all work for me now. Sambil berbisik, Dani menceritakan betapa ngerinya masa lalu Loni, termasuk soal matanya yang buta sebelah. Katanya, dulu Loni punya anak buah pasangan jagal yang ingin berhenti dari dunia kriminal. Loni yang gak terima langsung membantai mereka. Tapi Loni gak sadar kalau pasangan itu punya anak yang sudah dididik jadi mesin pembunuh. Ray kemudian dipanggil Loni ke ruangannya. Sebagai pemimpin diktator, Loni menolak keinginan Ray untuk berhenti. Loni mengancam dengan halus bahwa dia sudah tahu detail hidup Ray mulai dari alamat rumah, nama istri, nomor sepatu, sampai sekolah anaknya. Ray nggak punya pilihan selain tetap bertahan. Sebelum keluar, Ray sempat bertanya siapa pemuda yang berdiri di samping jendela yang berlagak seperti jagoan dan nggak punya totok romo. Yang ternyata dia bernama Antonio, keponakan Loni yang bertugas jadi algojo. You can off now. We don't pay you to care. Setelah mendapat penolakan dari Loni, si manajer kemudian mengajak Ray ke ruang belakang untuk membicarakan niat Ray yang ingin berhenti dari pekerjaan. Si manajer diam-diam sudah membicarakan empat mata dengan Loni tentang rencana Ray ingin berhenti bekerja. Si manajer berkata bahwa Loni memberikan Ray penawaran yang mungkin membuat Ray tertarik. Ternyata selama ini Loni sudah muak dengan kelakuan Antonio yang sering bikin masalah dan sok keren. Hal itu membuat Loni pusing dan menginginkan keponakannya itu mati. Tapi dia nggak mau mengotori tangannya sendiri agar citranya di depan keluarga besar dan para tetangga tetap terjaga. Loni menjanjikan kebebasan bagi Ray jika dia mau mengeksekusi Antonio. Sempat ragu dengan tawaran tersebut, Ray hanya ingin kehidupan tenang bersama Alice dan membuka usaha restoran. Ray pun langsung tancap gas memburu Antonio ke sebuah klub malam. Di sana, tanpa banyak cincong, Ray langsung menyerang. Dalam waktu singkat, Ray melumpuhkan semua pengawal dan menyelesaikan tugasnya. Ray merasa bebannya sudah lepas. Tapi saat tiba di rumah, Dani menelpon dan berkata pasukan Loni sedang menuju ke rumahnya. Firasat buruk langsung muncul. Ray segera menyembunyikan keluarganya di ruang rahasia dan menghabisi pasukan yang datang menyerbu. Ray membawa keluarganya mengungsi ke gedung restoran yang dulu mereka datangi.
Tak lama Dani menyusul. Di situ Dani meminta penjelasan kepada Ray apa yang sebenarnya terjadi. Saat Ray menjelaskan semuanya dan menyebut nama Lonnie Castigan, ekspresi Alice langsung berubah drastis seolah dia sangat mengenal nama itu. Tiba-tiba pasukan Lonnie mengepung restoran. Ray mengamuk demi melindungi keluarganya. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Ray mengajak semuanya melarikan diri, tetapi Dani memilih tinggal untuk menahan serangan dari depan agar Ray bisa membawa anak istrinya kabur terlebih dahulu. Tapi apesnya, Ray dan keluarganya tertangkap. Di markas, si manajer menjelaskan bahwa Lonnie hanyalah orang licik yang mencari kambing hitam atas apa yang sudah terjadi. Lonnie menyuruh Ray membunuh Antonio hanya agar punya alasan untuk menghabisi Ray demi kredibilitasnya. Apa kata orang dan tetangga kalau keponakan bos preman dihabisi lalu Lonnie hanya diam saja? Lonnie melihat jasad keponakannya untuk terakhir kalinya. Tak lama, Lonnie masuk ke ruangan untuk mengintimidasi Ray dan Alice. Dia tertegun melihat wajah Alice. Ternyata Alice adalah anak dari pasangan jagal yang dia bantai dulu. Dan Alice lah yang membuat mata Lonnie buta. Little Miss Lady in the Blade, aka the taker of my friend. Kebetulan sekali, Lonnie bisa juga membalaskan dendam sekaligus kepada Alice. Saat eksekusi akan dilakukan, si manajer berkhianat pada Lonnie dan memihak Ray. You two got something to say? Let him in. Di tengah kekacauan, Alice menunjukkan jati diri aslinya. Ternyata Alice jauh lebih psikopat dan jago bertarung dibanding suaminya sendiri. Bahkan saat terdesak, Alice dengan mahir memainkan kapak pemberian bartender tua untuk membantai lawan. Di sini Ray akan menghadapi pria besar dengan tangan kosong yang berhati Hello Kitty. Ray berpikir kalau ini membuang-buang waktu dan inilah yang terjadi. Not bad, not bad. Sementara anak perempuan mereka yang mewarisi bakat sang ibu mengambil pistol untuk melindungi adiknya yang bersembunyi di brankas. Setelah mereka berkumpul kembali, si manajer memberikan kontribusi terakhir dengan menembakkan bazooka ke arah pasukan Lonnie. You ready for this? Okay. Good job. Melihat semua pasukannya tewas, Lonnie yang terdesak kabur dengan mobilnya. Alice mengejarnya. Dan dengan satu sayatan pisau yang presisi di leher, membuat mobil Lonnie terbalik. Sebelum Lonnie tewas, Alice menatapnya dengan dingin. Angel. My father. 1 minggu kemudian, semua mimpi buruk itu berakhir. Di sini Ray dan Alice dibantu Dani dan si manajer akhirnya resmi membuka restoran impian mereka. Namun saat mereka sedang merayakan kebahagiaan, pelanggan pertama yang datang ternyata membawa senjata api. Film pun berakhir. Motivasi hari ini adalah sukses itu butuh proses, bukan sekedar nekat. Uang besar dari jalan yang salah biasanya datang sepaket dengan masalah yang jauh lebih besar. Bangunlah kekayaan dari sumber yang berkah dan halal agar tidur menyenyak. Jangan seperti para investor kripto yang saat ini sedang mumet parah.